Kalian pernah nggak ngerasa pintar secara akademik, tapi bingung mau ngurus KTP? Atau kamu ngerti rumus integral, tapi nggak tahu cara bayar pajak? Kita habiskan lebih dari 12 tahun di sekolah belajar matematika rumit, hafalan sejarah, dan rumus fisika. Tapi anehnya, pelajaran penting untuk hidup justru nggak pernah diajarin. Di video ini, kita akan bahas 11 pelajaran hidup penting yang seharusnya masuk ke kurikulum sejak SMP atau SMA. Bukan cuma teori, tapi ini benar-benar kamu butuhin biar bisa jadi manusia dewasa yang gak kaget sama realita. Pelajaran hidup yang harusnya diajarkan di sekolah. Yang pertama, keterampilan finansial dasar. Kenapa sekolah ngajarin persamaan kuadrat, tapi nggak ngajarin kita tentang pajak, kartu kredit, dan berhutang? Hal yang harusnya kita pelajari adalah bagaimana cara kerja kartu kredit dan bunga cicilan, bedanya hutang produktif dan hutang konsumtif, dasar investasi seperti reksadana, saham, dan properti. Bedakan keinginan dan kebutuhan, karena ini akar dari masalah keuangan anak muda zaman sekarang. Yang kedua, cara mengurus dokumen penting. Masuk usia 17 tahun, kita langsung dipaksa ngurus KTP, SIM, KK, tapi nggak pernah diajarin caranya. Harusnya di sekolah yang kita pelajari adalah cara bikin KTP, perpanjang SIM, apa itu NPWP, BPJS, dan cara mengurusnya. Dokumen apa saja yang penting dijaga seumur hidup. Yang ketiga, keterampilan praktis sehari-hari. Masalah hidup itu tuh kadang gak serumit ujian nasional, tapi bisa bikin pusing kalau gak tahu caranya. Harusnya kita tahu dasar hukum ringan seperti hak konsumen, atau kontrak kerja, dan lain-lain. Cara ganti ban motor, isi oli, atau cek tekanan angin. Masak nasi, jahit kancing, betulin colokan rusak, itu juga survival skill. Yang keempat, ketahanan hidup atau survival skills. Kalau ada gempa, banjir, atau musibah, emangnya kamu siap? Pelajaran ini sangat penting. Pertolongan pertama, luka, pingsan, atau terbakar. Cara menyelamatkan diri dari bencana alam. Navigasi tanpa GPS. Apa kamu tahu cara baca arah tanpa Google Maps? Yang kelima, tata cara ketika ada yang meninggal. Kematian itu pasti, tapi nggak ada pelajaran sekolah tentang bagaimana cara mengurusnya. Palingan juga pelajaran agama. Yang perlu kita ketahui adalah apa saja dokumen yang dibutuhkan saat ada yang wafat. Siapa yang harus dihubungi, prosedur pemakaman, dan administrasinya. Yang keenam, kesehatan mental dan emosional. Banyak anak muda depresi, cemas, bahkan kehilangan arah karena mereka gak pernah diajarin cara mengelola emosi. Harusnya yang kita pelajari adalah cara mengelola stres dan tekanan. Pentingnya self-care dan jeda, mengenali gejala gangguan mental,
dan cara mencari bantuan profesional. Yang ketujuh, etika digital dan jejak sosial. Zaman digital, tapi kita gaptek etika. Banyak orang oversharing, jadi korban cancel culture atau nyebar hoax. Harusnya yang kita tahu bahaya share data pribadi di media sosial. Cara bangun citra digital yang sehat. Saring sebelum sharing. Hindari konten toksik. Yang kedelapan, problem solving dan critical thinking. Kita sering diajarin untuk nurut, tapi nggak pernah diajarin untuk berpikir kritis. Harusnya yang diajarkan adalah cara tenang menghadapi masalah, berpikir logis, dan menyusun strategi solusi. Mengambil keputusan tanpa terbawa emosi. Yang kesembilan, tata krama. Ini receh, tapi makin hari makin hilang. Seperti kayak ngucapin terima kasih, tidak memotong pembicaraan, mengetuk pintu sebelum masuk. Sepele, tapi itu yang bikin kamu dihargai di dunia kerja dan sosial. Yang ke-10, komunikasi sehat. Banyak konflik terjadi bukan karena masalah besar, tapi karena cara bicara yang salah. Kita harus belajar cara berbicara tegas tanpa menyakiti, menyampaikan pendapat dengan sopan, aktif mendengarkan, dan membaca bahasa tubuh. Yang ke-11, cara menjadi orang tua yang baik. Semua orang bisa punya anak, tapi nggak semua orang siap jadi orang tua. Harusnya yang diajarkan psikologi dasar anak, cara menegur tanpa merusak mental anak, bagaimana menciptakan rumah yang aman dan penuh cinta. Bayangin kalau semua pelajaran ini diajarkan di sekolah sejak SMP. Kita bakal punya generasi yang siap hidup, bukan cuma siap ujian. Karena hidup itu bukan soal hafalan, tapi soal keterampilan dan kesadaran. Dan sayangnya, itu yang belum pernah kita dapatkan di ruang kelas. Kalau kamu setuju bahwa pelajaran ini penting banget, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke temanmu. Tulis juga di kolom komentar pelajaran apa yang paling kamu harap dulu diajarin di sekolah. Dan kalau kamu pengen dapat konten-konten bermanfaat lainnya, subscribe channel ini sekarang juga, karena di sini kita belajar hal-hal yang benar-benar dipakai dalam hidup. Sampai jumpa di video lainnya.